Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Hari ini kita akan masih melanjutkan materi kita dari minggu lalu, namun hari ini kita akan membahas mengenai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Maka dari itu, silakan simak video ini dari awal sampai akhir. Nah, manusia pasti mengalami yang berbagai macam perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini terjadi baik dalam hubungan sosial maupun perubahan dalam hubungan kebudayaan. Nah, adanya perubahan tersebut menunjukkan bahwa manusia hidup dalam waktu. Dalam perjalanan waktu, manusia mengalami berbagai macam dinamika-dinamika yang ada di dalamnya. Lalu, waktu adalah hal yang paling berharga, karena apabila waktu terlewatkan, maka tidak dapat diulangi. Nah, dalam sejarah kita ketahui bersama bahwa sejarah merupakan ilmu yang mengkaji mengenai aktivitas manusia dalam ruang dan waktu. Nah, konsep waktu ini menjadi kunci utama dalam memahami kehidupan manusia. Nah, menurut Kunto Wijoyo, yaitu sejarawan Indonesia, bahwa konsep waktu dalam sejarah dapat dipahami melalui 4 konsep waktu, yaitu pertama adalah perubahan, kedua perkembangan, ketiga kesinambungan, dan yang keempat adalah pengulangan. Mari kita bahas satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan? Perubahan itu adalah perkembangan yang terjadi besar-besaran di masyarakat yang disebabkan oleh pengaruh dari luar masyarakat ataupun dari dalam masyarakat. Contohnya adalah masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai adat. Nah, di zaman dahulu masyarakat Minangkabau itu sangat menjunjung tinggi nilai adat. Nah, perubahan itu terjadi ketika para orang-orang Minangkabau atau disebut sebagai orang-orang Paderi. Orang Paderi ini merupakan kaum-kaum ulama yang baru pulang nih dari naik haji di Mekah. Nah, mereka menilai bahwa adat Minangkabau ini jauh dari nilai-nilai Islam dan kaum Paderi ini ingin memurnikan Minangkabau sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, muncullah yang namanya gerakan Paderi di Minangkabau. Namun, gerakan Paderi ini juga mengalami perubahan. Yang awalnya gerakan Paderi ini bertujuan untuk memurnikan ajaran agama Islam, malah menjadi sebuah gerakan yang ingin melawan Belanda. Itu yang merupakan perubahan dari awalnya naik haji, ingin memurnikan ajaran agama Islam, tapi malah berubah nih, yang awalnya mau memurnikan ajaran agama Islam, malah mau jadi sebagai gerakan perubahan untuk melawan Belanda. Itu yang disebut dengan perubahan. Ada perubahan, ada kesinambungan. Kesinambungan itu dapat dimaknai sebagai corak-corak kehidupan di masa lampau yang masih eksis atau masih dipertahankan hingga saat ini. Jadi dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu tetap masih ada. Contohnya adalah di penarikan pajak. Nah, penarikan pajak ini sebenarnya sudah ada nih sejak zaman Hindu Buddha. Terus ketika sejak zaman kerajaan Islam juga masih ada yang namanya penarikan pajak. Di zaman penjajahan pun, mulai penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang, juga ada nih yang namanya penarikan pajak. Terus berkesinambungan hingga dari awal kemerdekaan sampai dengan hari ini. Kita masih mengenal yang namanya penarikan pajak. Nah, pajak ini semuanya sama nih tujuannya, yaitu untuk pembangunan. Itu contoh dari kesinambungan. Konsep yang ketiga dalam memahami waktu menurut Kunto Wijoyo adalah perkembangan. Jadi perkembangan itu dapat dimaknai sebagai kehidupan manusia seiring berjalannya waktu yang mengalami perkembangan. Dari awalnya dari tingkat sederhana menjadi yang lebih kompleks. Itu yang namanya perkembangan. Contohnya, dahulu tuh yang namanya handphone, ini handphone, merupakan sesuatu yang sangat mahal dan sangat mewah bagi masyarakat. Nah, di zaman dahulu fungsi handphone tuh cuma bisa buat SMS dan teleponan. Nah, di sini terjadilah perkembangan dalam handphone. Yang awalnya dulu cuma bisa SMS, bisa nelpon, yang dulu cuma bisa dimiliki oleh beberapa orang karena harganya atau sifatnya mewah, di zaman sekarang handphone ini merupakan sesuatu yang lumrah, bahkan menjadi sesuatu kebutuhan yang mendasar bagi manusia, karena segala sesuatunya pasti membutuhkan handphone. Dan handphone gak cuma buat SMS dan teleponan doang, tapi bisa buat media sosial, buat bekerja, buat belajar, dan lain sebagainya.
sebagainya. Nah, pemikiran manusia yang makin maju inilah mempengaruhi perkembangan teknologi. Dan konsep yang terakhir adalah pengulangan. Pengulangan dapat dimaknai sebagai peristiwa masa lampau yang terjadi kembali di masa kini. Tapi yang terjadi atau yang terulang hanya polanya saja. Manusia, ruang, dan waktunya pasti berbeda. Contohnya adalah 1870 terjadi sistem ekonomi liberal di Indonesia dengan Belanda memberikan lahan seluas-luasnya kepada kaum swasta untuk menanamkan modalnya di Nusantara. Nah, hal ini terulang kembali di masa Orde Baru di tahun 1970-an, yaitu dengan terbukanya lahan seluas-luasnya agar modal asing dapat menanamkan modalnya di Nusantara. Nah, penggalan momen di atas menunjukkan kesamaan pola, yaitu terbukanya modal asing di Indonesia. Manusia, ruang, dan waktunya pasti berbeda. Jadi kalau pengulangan hanya polanya saja yang berbeda. Nah, dari dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sejarah adalah manusia, ruang, dan waktu. Kita ketahui bersama bahwa ruang adalah pusat aktivitas manusia yang bergerak dinamis berdasarkan dimensi waktu. Nah, konteks waktu ini memberikan penjelasan mengenai dinamika kehidupan manusia. Dimensi ruang dan waktu dapat menjelaskan perubahan, kesinambungan, pengulangan, dan perkembangan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, tadi saya bilang bahwa perubahan adalah keadaan yang berubah, di mana keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Bisa kita bayangkan hari ini kalau kita Indonesia masih dibayang-bayangkan atau dibayang-bayangi dengan penjajahan. Kemudian sejumlah kelompok revolusioner Indonesia, baik dari kalangan orang tua, anak-anak muda, beserta para pemikir mulai menyusun rencana dan strategi untuk mengeluarkan Indonesia dari penjajahan. Nah, berbagai gagasan dan ide-ide dikeluarkan dan bermunculan. Strategi-strategi pun diperhitungkan secara matang, hingga kemudian nanti Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia inilah merupakan suatu bentuk perubahan dalam konteks sejarah bangsa kita. Apa sih yang berubah? Yang awalnya kita dulu dijajah oleh bangsa asing, dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia kita menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah negara yang merdeka dan bebas dari penjajahan bangsa asing. Itu merupakan makna dari proklamasi dalam perubahan dalam sejarah. Nah, perubahan dapat terjadi karena berbagai macam faktor. Ada faktor internal atau faktor yang ada dalam masyarakat, dan faktor eksternal atau faktor yang dari luar masyarakat. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Yang pertama yaitu bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang bertambah akan mempengaruhi lembaga kemasyarakatan. Faktor yang kedua adalah penemuan-penemuan baru. Nah, penemuan-penemuan baru ini terbagi menjadi dua. Ada invention. Invention adalah penemuan dari suatu unsur kebudayaan baru yang sudah diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat. Ada juga discovery. Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru, baik berupa alat ataupun gagasan. Nah, faktor internal yang ketiga adalah pertentangan dalam masyarakat. Pertentangan dapat terjadi antara individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Dan faktor internal terjadinya perubahan yang keempat adalah pemberontakan. Contohnya adalah revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789. Mengubah sistem negara Prancis yang awalnya adalah negara monarki absolut, atau semua perintah raja atau semua omongan raja menjadi suatu undang-undang atau sebuah aturan, berubah menjadi negara republik yang segala sesuatunya harus berdasarkan peraturan. Ada faktor internal, ada juga faktor eksternal. Apa saja sih faktor-faktor dari luar masyarakat yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam sejarah? Yang pertama adalah lingkungan fisik. Contohnya adalah tsunami Aceh tahun 26 Desember tahun 2004. Pasca peristiwa tersebut menyebabkan puluhan ribu orang yang meninggal dunia. Rusaknya infrastruktur, lumpuhnya aktivitas masyarakat Aceh. Yang kedua adalah peperangan. Contohnya adalah Jerman ketika mengalami perubahan ideologi setelah Perang Dunia II berakhir. Nah, di situ nanti setelah Perang Dunia berakhir, Jerman terbagi menjadi dua, ada Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat dengan ideologi liberal
atau bantuan Amerika Serikat dengan Jerman Timur yang berideologi komunis dengan negara terkuatnya yaitu Uni Soviet. Faktor eksternal perubahan yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan asing. Nah, masuknya budaya asing ini ke dalam masyarakat akan mempertemukan dua kebudayaan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh ini disebut dengan akulturasi, yaitu berarti perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih yang berbeda serta berlangsung secara damai, terasi di mana kebudayaan asli atau kebudayaan lokal tidak hilang. Jadi itulah faktor internal dan faktor eksternal terjadinya perubahan. Nah, faktor-faktor terjadinya perubahan ada faktor pendorong, ada faktor penghambat. Yang pertama kita akan membahas mengenai faktor pendorong perubahan. Jadi suatu perubahan bisa terjadi karena ada faktor yang mendorongnya untuk menjadi sebuah kenyataan. Nah, perubahan tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang menjadi pendorong sebuah perubahan. Faktor-faktor yang pertama adalah orientasi ke masa depan. Perubahan dapat terjadi ketika ada orientasi ke masa depan, yaitu orientasi ingin berubah. Pasti berubahnya ke hal yang positif. Yang kedua adalah penduduk yang heterogen. Penduduk yang heterogen berarti penduduk yang bermacam-macam. Dengan ada penduduk yang bermacam-macam, pasti ingin mendorong suatu perubahan yang ke arah yang lebih positif. Yang ketiga adalah sistem masyarakat yang terbuka. Ketika sistem masyarakatnya terbuka, berarti masyarakatnya atau pemikirannya juga terbuka. Tidak pemikiran yang kolot, tapi pemikiran yang modern yang ingin melakukan sebuah perubahan dalam masyarakat. Dan yang keempat adalah sistem pendidikan formal yang maju. Dengan pendidikan yang maju, kita bisa menjadi pintar. Dengan otak yang cerdas, kita pasti ingin melakukan sebuah perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Ada faktor pendorong, ada faktor penghambat. Jika ada faktor yang mendorong perubahan, tentunya ada juga faktor yang menghambat terjadinya suatu perubahan. Proses menuju perubahan tidak melulu berjalan mulus. Ada beberapa yang harus segera dibenahi. Berikut adalah beberapa faktor penghambat yang terjadi dalam masyarakat seperti digambarkan pada keterangan di bawah ini. Yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang kedua adalah anggapan masyarakat bahwa perubahan belum tentu baik. Dan yang ketiga adalah kurangnya hubungan antar masyarakat. Jadi ketika iptek terhambat, anggapan masyarakat perubahan belum tentu baik, dan kurangnya hubungan antar masyarakat dapat menyebabkan penghambat atau menghambat perubahan dalam masyarakat. Kita sudah membahas mengenai perubahan, ada juga kita harus membahas mengenai keberlanjutan dalam sejarah. Jadi keberlanjutan dalam sejarah adalah rangkaian peristiwa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Sebab tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri dan bisa dipisahkan dengan peristiwa lainnya. Adapun konsep keberlanjutan yaitu suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Jadi kita bisa jelaskan bahwa keberlanjutan adalah sesuatu yang dari masa lalu, masa kini, dan masa depan itu harus berlanjut. Tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Begitupun dalam peristiwa sejarah. Sejarah terjadi atau peristiwa terjadi pasti karena ada sesuatu yang di masa lalunya. Ada keberlanjutan dari sebelum-sebelumnya. Nah, keberlanjutan dalam sejarah dapat dimaknai melalui penggambaran tokoh ini. Kalau menurut Ruslan Abdul Ghani, ilmu sejarah ibarat penglihatan 3 dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam, masa sekarang, dan masa depan. Arnold J. Toynbee pun berpendapat hampir sama dengan Ruslan Abdul Ghani, bahwa menurut dia mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lalu untuk membangun masa depan. Nah, masa lalu, masa kini, dan masa depan merupakan sesuatu keberlanjutan dalam sejarah. Nah, apa sih contoh-contoh keberlanjutan dalam sejarah? Contoh yang pertama adalah kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi kasus KKN ini sebenarnya udah terjadi di zaman Soekarno dulu, di zaman Orde Lama. Nah, ketika Soekarno sudah tumbang, Orde Lama digantikan dengan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Ternyata walaupun Orde Baru ini sebenarnya Orde Baru kan tujuannya itu pengen lebih baik lagi daripada Orde Lama, pastinya kan seperti itu. Namun yang namanya kasus KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, di Orde Baru masih
ada. Bahkan di reformasi yang tujuannya juga pengen lebih baik lagi daripada Orde Baru, yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap masih ada. Nah inilah disebut dengan keberlanjutan dalam sejarah bahwa peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa sekarang tetap masih ada atau masih eksis. Selain ada kasus KKN, ada juga pemilihan umum. Pemilihan umumnya yang awalnya dari pemilu pertama tahun 1955, terus berlanjut hingga 5 tahun sekali, hingga pemilu terakhir di tahun 2009. Terus yang ketiga adalah cara hidup manusia. Awalnya kan cara hidup manusia di zaman praaksara atau di zaman kuno, awalnya itu pasti berpindah-pindah atau nomaden. Lalu nanti mengalami perubahan. Habis berpindah-pindah, nanti menetap dengan cara bertani. Kalau nomaden kan lebih berburu, kalau menetap itu udah bertani. Hingga nanti perubahan-perubahan itu terus berlanjut hingga ke cara hidup yang lebih modern hingga kini. Dan yang keempat adalah kepercayaan. Awalnya kepercayaan masyarakat Indonesia yang dulunya adalah animisme dan dinamisme. Animisme itu berarti menyembah roh nenek moyang. Dinamisme itu menyembah benda-benda yang dianggap keramat. Lalu nanti ketika Hindu-Buddha masuk ke Indonesia terjadi sebuah perubahan, yaitu menganut agama Hindu dan Buddha, tapi masih berlanjut. Berlanjutnya apa? Bahwa berlanjut. Awalnya animisme, berlanjut tetap kepercayaan memang berubah, tapi tetap masih memegang suatu kepercayaan, yaitu kepercayaan Hindu Buddha. Lalu nanti disusulnya masuknya Islam dan Kristen di Nusantara. Nah, tetap berlanjut masih memiliki kepercayaan di masyarakat. Nah, perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, hidup itu bagaikan roda yang berputar, kadang berada di atas, kadang berada di bawah. Begitulah kehidupan manusia, senantiasa diwarnai perubahan dan keberlanjutan. Perubahan biasanya terjadi karena berbagai macam faktor dan menjadi faktor dalam waktu yang singkat. Perubahan biasanya terjadi karena berbagai macam faktor dan terjadi dalam waktu yang singkat. Kalau keberlanjutan terjadi karena adanya hubungan antara peristiwa satu dengan peristiwa lainnya. Nah, berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan harus dijalani sebagai bentuk keberlanjutan dalam hidup. Jadi walaupun sejarah itu terus berubah, walaupun kehidupan manusia terus berubah-berubah, tapi harus dimaknai sebagai keberlanjutan. Kita harus tetap berlanjut dalam menjalankan kehidupan ini. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke tugas kalian hari ini. Jadi tugas kalian hari ini, silakan berikan contoh lain, masing-masing satu aja, dari perubahan, perkembangan, kesinambungan, pengulangan, keberlanjutan. Jadi satu contoh perubahan, satu contoh perkembangan, satu contoh pengulangan, satu contoh kesinambungan, satu contoh keberlanjutan. Nah, silakan jawab pertanyaan di atas di kolom komentar video YouTube ini dengan format nama, kelas, dan jawabannya. Itu ya, jadi tugas hari ini silakan cari satu contoh perubahan, satu contoh perkembangan, satu contoh kesinambungan, satu contoh pengulangan, dan satu contoh keberlanjutan. Jawab dengan format nama dan kelas di kolom komentar video YouTube ini. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.